Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang anak-anak. Di sini saya perkenalkan dulu ya. Kalau sebelumnya kalian itu ustadznya yang mengajar IPA adalah Ustadz Yusuf. Kalau mulai sekarang dan insya Allah ke depan itu nanti untuk materi IPA ya, mata pelajaran IPA kelas 9 ini insya Allah akan bersama saya. Nama saya adalah Ustadz Arif. Insya Allah saya di sini baru, jadi kedepannya mudah-mudahan bisa kalian nyaman ya bersama saya. Oke, sebelumnya kalian telah membahas tentang materi reproduksi pada hidup ya. Ya, itu ada hewan dan tumbuhan. Sekarang kita masuk ke bab baru, yaitu bab 3, pewarisan sifat, pemuliaan dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Jadi nanti kita akan membahas beberapa hal mengenai bagaimana kok keturunan dari makhluk hidup memunculkan sifat yang seperti ini, bentuknya seperti ini, karakternya seperti ini dan itu dan lain sebagainya. Nanti juga ada beberapa teori dari Bung Mendel ya, di mana beliau itu salah sosok bapak genetika yang insya Allah nanti kita bahas lebih panjang. Oke, itu. Ya, untuk kompetensi dasar yang harus kalian capai itu adalah kalian diharapkan nanti dapat menerapkan konsep pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan makhluk hidup. Kemudian nanti diharapkan pula kalian dapat menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait tentang tanaman dan hewan hasil pemuliaan. Ya, buku yang bisa kalian pakai ya seperti biasa, mungkin buku mandiri IPA, ilmu pengetahuan alam. Untuk materi kali ini kita lihat dari peta konsep yang ada, itu ada 3 hal yang kita akan bahas. Yang pertama pewarisan sifat, kemudian yang kedua pemuliaan tanaman ataupun hewan, kemudian yang ketiga kelangsungan hidup makhluk hidup ya. Pewarisan sifat di sini nanti masuk ke subbab prinsip genetika hingga kita membahas buku Mendel di mana nanti ada contoh persilangan monohibrid dan dihibrid. Yang pemuliaan nanti ada lingkup tanaman dan hewan. Kemudian untuk kelangsungan hidup makhluk hidup nanti masuk pembahasan adaptasi dan seleksi alam. Oke, yang pertama adalah pewarisan sifat. Ya. Ada prinsip dari genetika. Genetika ini adalah membahas tentang gen ya, yang terkait dengan pewarisan sifat keturunan makhluk hidup, dimana kalian juga bisa simak di buku mandiri ya, halaman 39. Nah, itu ada prinsip dasar genetika atau prinsip genetika. Yang pertama adalah orang tua atau induk mewariskan sifat seperti tingkah laku, penampilan, dan bentuk wajah. Artinya seorang anak itu nanti bisa saja akan meniru ya, menjiplak atau mengkopi bentuk dari tingkah laku orang tua kita atau induk, kemudian penampilannya dari bentuk tangan, fisik lain sebagainya,
dan terutama terkhusus biasanya yang sering kelihatan itu adalah bentuk wajah. Ya, jadi kita nanti contoh saja lah, di kita itu ada yang lebih cenderung mirip ke ibu, ada yang cenderung mirip ke ayah, ada juga yang campuran. Nah, itu biasanya hal-hal yang memang terjadi, itu bisa saja terjadi dalam persentase yang 50-50 ya, namun ada beberapa yang dominan juga. Yang kedua, ciri sifat ini yang tadi poin pertama adalah dipengaruhi oleh yang namanya gen. Nah, gen ini kurang lebih terdapat di kromosom ya. Apa sih nanti gen dan kromosom? Nah, kita nanti akan lihat di slide 2. Kemudian kromosom ini dibagi dua macam, yaitu kromosom sel tubuh dan kromosom seks atau sel kelamin ya. Ya, bisa kalian lihat di slide bahwa ada gambar, itu gambar sel, kromosom hingga materi genetik ya, atau DNA. Kita sering DNA mendengarnya. Nah, di situ di dalam sel ya, kita tahu sel adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup. Itu di dalamnya ada inti sel atau nukleus. Di dalam nukleus terdapat materi genetik ya, berupa di sini kita contohnya adalah kromosom ya. Jadi kromosom ini kalau kita lihat di gambar dan kemudian kita perbesar, itu memiliki beberapa bagian ya. Kromosom di tengah-tengahnya adalah sentromer, kemudian ujung-ujungnya adalah G arm dan P arm. Dan kalau kromosom ini kita urai seperti benang ruwet, yang kalau benang itu ngumpul, kemudian kita urai satu-satu per helai, itu gambarannya seperti itu. Jadi muncul itu adalah DNA. Jadi untaian DNA. Ya, dilihat gambar itu. Dan DNA ini nanti ada penyusunnya yang kita sebut adalah pasangan asam basa. Di sini contohnya adalah sitosin, guanin, adenin, dan timin ya. Kalau disingkat biasanya itu nanti CGAT ya. Dan itu nanti akan dibahas lebih lengkap di materi yang mungkin nanti lebih jenjang tinggi lagi, yaitu SMA. Kemudian ada gen di sini ya, kita lihat, dan ternyata bila dilihat dari gambar adalah gen ini berada pada rangkaian tertentu ya, di dalam serangkaian DNA ya. Jadi rangkaian DNA yang panjang di tempat-tempat tertentu, di penyusun tertentu itu ada gen. Nah, jadi tidak semuanya gen ya. Jadi tidak semuanya gen. Jadi dalam seuntai panjang DNA itu di tempat-tempat tertentu ada bagian gen ya. Jadi gen itu ada di dalam DNA. DNA yang membundet ya, mengumpul membentuk sebuah kromosom, dan kromosom ini nanti ada di nukleus sebagai materi genetik yang nantinya akan menjadi pewaris sifat keturunan. Terkhusus yang berperan di sini adalah gen ya. Namun gen ini kan berada di materi genetik yang satu kesatuan utuh tadi. Kemudian tadi sebelumnya kan sudah ada keterangan bahwasanya kromosom itu terbagi menjadi dua, yaitu kromosom tubuh atau kromosom badan ya. Kemudian yang kedua adalah kromosom seks atau sel kelamin. Nah, di sini di gambar itu ada contoh beberapa kromosom tubuh baik pria maupun wanita. Itu adalah nomor 1 sampai 22. Itu adalah kromosom sel tubuh.
Kemudian yang ada tanda merahnya kalau di pria itu adalah kode X dan Y. Kemudian kalau di wanita itu adalah XX, itu adalah kromosom sel kelamin ya. Jadi ada 2. Jadi kromosom sel tubuh itu lebih banyak dibanding dengan kromosom sel kelamin. Kemudian kita bahas tentang hukum Mendel. Hukum Mendel ini diambil dari nama seorang tokoh, yaitu Gregor Johann Mendel, yaitu orang yang pertama kali menyelidiki tentang persilangan sehingga membuat sebuah konsep atau prinsip tentang pewarisan sifat, yang tentu beliau ini dulu melakukan percobaan ya, dan itu tidak sebentar. Yang pertama ada hukum Mendel 1 yang berbunyi proses pembentukan gamet 2 gen dari tiap induk itu akan terpisah ya, itu. Kemudian yang kedua adalah hukum Mendel 2, di mana hukum ini bisa dikatakan hukum pengelompokan gen secara bebas, yang menyatakan bahwa gen yang terpisah tersebut akan bergabung dengan gen dari induk lain pada saat perkawinan. Penggabungan gen tersebut terjadi secara acak dan bebas. Ini 2 hukum Mendel. Dalam persilangan itu ada beberapa istilah-istilah yang perlu kalian ketahui supaya nanti tidak bingung. Yang pertama adalah parental. Parental ini dikodekan dengan huruf P yang artinya itu induk dan orang tua. Ada istilah lain juga adalah F, itu filial, artinya itu nanti keturunan ya. Jadi penyimbolan untuk keturunan. Ada F1 dan F2. F1 ini nanti keturunan yang pertama anak ya. F2 itu nanti berarti adalah sebagai cucu, karena nanti F1 anak dengan F1 yang lain dipersilangkan menghasilkan keturunan lagi, sehingga F2 ini dianggap cucu karena anak dari F1. Maka F1 ini punya induk ya, jadi dianggapnya adalah cucu. Kemudian genotif. Genotif ini adalah sifat yang tidak nampak tapi menurun ya. Tidak nampak wujudnya dari luar, kita tidak bisa menyaksikan, tapi ini menurunkan ya. Jadi dalam bentuk materi genetik tentunya. Yang dimana di sini disimbolkan dengan pasangan huruf. Misalkan A besar A besar, A besar A kecil, A kecil A kecil. Atau yang heterozigot itu A besar A besar, B besar B besar. Atau lagi A besar A kecil, B besar B besar. Kemudian gamet. Gamet ini istilahnya adalah yang penyimbolan gamet itu A besar A kecil, atau A saja, atau A kecil saja, A besar saja atau A kecil saja ya gitu. Kemudian fenotip. Nah, fenotip ini sifat yang menurun dan nampak dari luar, artinya kita bisa merasakan, bisa melihat dari sifat yang muncul dari anak atau keturunan. Contohnya, oh itu keturunan dari buah mangga, itu terlihat besar. Oke, bisa terlihat. Oh, buahnya ternyata kecil dari persilangan. Nah, atau rasanya manis, atau rasanya asam, atau bisa kita lihat batangnya lebih tinggi atau lebih pendek dan lain sebagainya. Itu adalah sifat yang muncul dari luar yang bisa kita lihat, amati, yaitu istilahnya fenotip. Kemudian gen dominan itu nanti biasanya disimbolkan dengan huruf-huruf kapital kayak A besar, B besar, B besar, dan C besar, C besar. Kemudian ada gen resesif. Kalau gen resesif itu kebalikan dari gen dominan, di mana sifat-sifat gen yang diturunkan ini tidak selalu nampak atau muncul apabila bersama-sama dengan resesif yang lain.
disimbolkan dengan huruf kecil. Artinya resep ini mesti kalah dengan yang dominan. Gambarannya adalah seperti itu, dan simbolnya adalah kecil, A kecil, B kecil, dan C kecil, dan seterusnya. Ada lagi adalah homozigot. Itu adalah sebuah pasangan gen yang sifatnya itu sama. Misalkan dalam bentuk huruf A, maka satunya adalah A, dan itu kan sama-sama A, dan itu sama-sama kapital, itu adalah homozigot. A kecil dan A kecil sama-sama kecil dan A, homozigot. B besar, B kecil, C besar, dan C kecil, itu adalah homozigot. Kemudian yang selanjutnya adalah heterozigot. Itu pasangan gen yang tidak sama, ya, hurufnya maupun bentuknya itu berbeda. Contoh, itu adalah A besar dan A kecil. Oke, hurufnya sama tapi bentuknya berbeda. Itu heterozigot. B besar dan B kecil sama, berbeda bentuk hurufnya. Satunya kapital, satunya kecil, dan yang terakhir C besar, C kecil. Ya, itu juga heterozigot. Kemudian kalian bisa simak tentang persilangan satu sifat beda atau monohibrid, ya. Itu kalian juga bisa melihat di buku paket mandiri kalian di halaman 41, ya, dimana saya kutip dari situ biar lebih mudah dan kalian juga bisa menyimak. Nah, persilangan satu sifat berbeda ini kita kenal dengan monohibrid. Karena ini satu sifat berbeda, maka penyimbolan hurufnya itu hanya satu huruf. Walaupun situ adalah ada jumlahnya dua, ya. Itu tapi satu jenis huruf U, ya, dicontohkan situ. Yang satunya untuk yang besar dominan itu adalah huruf U besar atau U kapital, U besar, U kapital, dan yang sifat resesif itu adalah U kecil dan U kecil. Nah, contoh nih, kita bisa lihat contoh persilangan dengan satu sifat berbeda itu dikenal monohibrid sampai ke generasi kedua, ya. Jadi kita akan melihat ke F2, berarti generasi kedua. Generasi pertama adalah anak, generasi kedua atau F2 itu nanti ke cucu, ya. Ingat ya tadi, ya, untuk istilah-istilah yang sebelumnya. P1 kita kenal tadi adalah induk, ya, induk 1. Ketika ada tanaman kapri yang berbunga ungu, itu adalah U besar disilangkan dengan tanaman kapri berbunga putih U kecil. Maka di sini disimbolkan U besar ungu disilangkan dengan U kecil putih, dan gamet yang dihasilkan atau diambil itu adalah huruf U besar dan satunya adalah U kecil. Kemudian F1-nya, hasil anaknya atau keturunan satunya, itu menghasilkan sebuah gamet U besar dan U kecil. Dan di sini di dalam kurung adalah ada keterangan ungu. Ini adalah keterangan fenotip, ya. Tadi fenotip adalah sifat yang tampak muncul dari luar, ya, atau bisa kita lihat wujudnya. Nah, di sini ada ungu. Kira-kira kenapa? Kalian bisa lihat ada U besar di sini. Nah, U besar ini adalah sebuah gen yang dominan, dimana kalau dominan ini pasti mengalahkan yang resesif, yang kecil. Maka keturunan yang muncul itu adalah ungu atau sama dengan induk yang pertama ini tadi yang dominan. Nah, untuk menghasilkan cucu, maka keturunan yang pertama ini kita kenal dengan F1 lagi, itu harus disilangkan dengan F1 yang lain lagi, ya, yang tentunya mungkin sama, ya, berwarna ungu. Maka ketika
P2 ini ya, menghasilkan P2, maka F1 ini disilang dengan F1 yang lain itu memiliki gamet U besar U kecil dan U besar U kecil dengan sifat fenotip yang muncul adalah sama-sama ungu. Disilangkan itu menghasilkan gamet U besar U kecil dan U besar U kecil. U besarnya ada 2, U kecilnya ada 2. Supaya lebih mudah untuk melihat hasil keturunannya atau hasil F2-nya, itu dibuatlah tabel yang seperti pada gambar ini. Kalian lihat bahwa ini ada tabel di sini U besar ke kanan U kecil, U besar ke bawah U kecil. Nah, kalian tinggal mengoplotkan aja. Contohnya adalah yang kolom yang pertama itu diturunkan dari kiri U besar, maka tulis di sini U besar. Kemudian dilihat tabel yang atasnya itu ada simbol U besar, maka diturunkan U besar. Maka U besar itu sifatnya adalah ungu karena ada U besar itu dominan. Kemudian tabel yang sampingnya ke kanan itu kalian lihat dari tabel yang ujung kiri dulu, ya, lihatnya ujung kiri dulu baru atas. Itu ada U besar tentu ya, maka ditulis U besar. Kemudian yang atas itu kan U kecil, tidak U besar, maka diturunkan ke bawahnya ke tabel yang ini adalah U kecil. Maka ada U besar dan U kecil, sifat yang muncul fenotipnya adalah sama, yaitu ungu. Kenapa? Karena ada U besar di sini, di mana ini adalah gen dominan. Kemudian tabel yang bawahnya ya, itu kita lihat sebelah kiri itu ada U kecil, kemudian yang atasnya adalah U besar, maka keduanya diturunkan. Walaupun yang pertama U kecil ini sebelah kiri kita lihat yang pertama adalah U kecil, maka yang ditulis dulu adalah yang dominan dahulu ya. Jadi U besar dulu ditulis, baru U kecil. Nah, sifat fenotip yang muncul itu ungu. Kenapa? Sama kayak tadi, karena ada U besar di sini, di mana U ini adalah dominan. Kemudian geser ke kanan lagi, yang tabel terakhir itu adalah U kecil U kecil. Kenapa? Karena mentok sebelah kiri ini ada gen yang menurunkan U kecil atau resesif. Kemudian yang atas itu juga U kecil, maka diturunkan sama-sama U kecil hingga sifat yang resesif akan muncul. Karena nggak ada U besar, yang dimana itu U besar itu dominan, maka resesif yang muncul yaitu putih ya, sesuai dengan P1 yang satunya ya, yang memang memiliki sifat bunga putih. Dari tabel F2 ya, atau keterangan F2 ini berarti cucu, maka dapat diketahui bahwa pada persilangan monohibrid menghasilkan hal sebagai berikut. Pertama, ada perbandingan genotip sifat yang tak muncul itu ya, dalam bentuk simbol itu adalah U besar berbanding U besar U kecil berbanding U kecil kecil. Itu adalah perbandingannya, nanti yang muncul adalah 1:2:1 ya, artinya kemungkinan yang muncul menghasilkan keturunan itu lebih banyak di U besar dan U kecil karena perbandingannya 2. Kemudian perbandingan fenotip atau sifat yang muncul dari luar yang bisa kita amati keturunannya adalah yang paling besar adalah ungu. Kita lihat ungu berbanding putih. Perbandingannya adalah kalau lihat tabel ungunya ada 3, U besar U besar, U besar U kecil, U besar kecil. Maka ditulis di sini ungunya ada 3. Yang satu ada banding 1 adalah putih. Putihnya hanya 1. Maka perbandingan yang fenotip adalah 3:1. Maka kemungkinan keturunan yang muncul di cucu itu adalah kebanyakan adalah ungu ya, berbunga ungu, tanaman kapri berbunga ungu. Kemudian persilangan yang kedua itu kita kenal dengan persilangan dua sifat berbeda atau istilahnya adalah dihibrid. Kalau tadi monohibrid, satu sifat yang berbeda, ini ada dua sifat yang berbeda. Contoh persilangan dengan dua sifat beda ini hingga sampai generasi kedua, yang ketujuh sama. Contoh lagi kita ambil dari tanaman kapri.
tanaman kapri berbunga ungu dan berbiji bulat. Simbolnya adalah U besar, B besar. Disilangkan dengan tanaman kapri berbunga putih, berbiji keriput, U kecil, B kecil. Ya, kita dapatkan P1 atau parental 1 atau orang tua induk yang pertama. Itu disilangkan tadi ya. Ciri yang pertama sifat fenotipnya adalah bunga ungu, disimbolkan dengan U besar dan biji bulat, B besar. Disilangkan dengan tanaman yang lain yang sifat fenotip yang munculnya adalah bunganya putih, U kecil dan bijinya keriput, B kecil. Diturunkan gametnya dihasilkan dari U yang 2 itu diambil 1 adalah U besar, dari B yang 2 itu diambilkan 1 B besar, maka U besar B besar. Kemudian yang induk yang satunya diambilkan U1, dari 2 U kecil itu adalah U kecil 1, dan B kecil yang 2 itu diambil 1 adalah B kecil. Didapatkan gamet U kecil B kecil. Maka kemudian setelah disilangkan F1-nya didapatkan atau keturunan yang pertama, berarti anak ya dari induk yang pertama tadi adalah U besar U kecil, yang hurufnya sama disejajarkan ya. U besar U kecil, kemudian B besar B kecil. Sifat yang muncul bagaimana? Di bawahnya adalah dalam kurung itu ada keterangan bunga ungu dan biji bulat. Kenapa demikian? Kalian bisa lihat U besar di situ adalah dominan, B besar di situ adalah dominan. Maka kalau dominan itu akan cenderung ke P1 yang pertama tadi yang besar, maka mengikuti ya, sehingga bunganya menjadi ungu dan bijinya bulat. Itu adalah F1 yang pertama atau keturunan yang pertama. Kemudian P2 parental 2 itu ada keturunan yang tadi dihasilkan anakan itu, yaitu U besar U kecil B besar B kecil, disilangkan dengan keturunan yang lainnya yang sama juga sifatnya, yaitu U besar U kecil B besar B kecil, sehingga didapatkan gamet diturunkan ya, ada U besar kemudian ditambah B besar, kemudian dari U lagi U besar didapatkan B kecil, jadi B kecil U besar B kecil. Kemudian yang ketiga U kecil digandingkan dengan B besar, jadi dicampur ya. Kemudian didapatkan lagi U kecil B kecil. Kemudian yang gamet yang keturunan yang satunya sama, karena tadi P-nya itu kode gametnya adalah sama, U besar U kecil B kecil, maka dihasilkan gamet yang sama U besar U besar B kecil, U kecil B besar dan U kecil B kecil. Nah, kalian bisa lihat ya, untuk F2-nya itu dibuat tabel yang ini tabelnya lebih banyak dari yang monohibrid tadi. Kalau ini berarti ada 4 tabel ke kanan dan 4 tabel ke kiri. Ya, jadi satu tabel yang atas ke kanan itu adalah kode gametnya, kemudian yang tabel yang mentok paling kiri ke bawah itu adalah kode gamet juga sama. Nah, ini kode gamet tadi diambil dari gamet yang tadi disilangkan, yang dihasilkan, yaitu ada U besar B besar. Kita yang pernah lihat ya, yang paling atas kemudian ke kanan, U besar B besar, U besar B kecil, U kecil B besar dan U kecil B kecil. Kemudian tabel yang paling kiri ke bawah kalian bisa lihat U besar B besar, U besar B kecil, U kecil B besar dan U kecil B kecil. Nah, kita lihat untuk kolom yang pertama itu, kalau kita lihat dari kiri itu ada U besar B besar, yang atas pun sama ada U besar B besar, maka gamet yang dihasilkan adalah U besar disandingkan dengan U besar, kemudian B besar disandingkan dengan B besar.
Keterangan yang muncul adalah berbunga ungu dan berbiji bulat karena semuanya dominan, kapital besar semua ya. Tabel yang sebelahnya ke kanan, kemudian ada, kita lihat mentok sebelah kiri ada U besar, yang atas juga ternyata U besar, diturunkan jadi U besar U besar. Kemudian yang kiri ada B besar, yang atas ada B kecil, maka diturunkan B besar kecil. Lengkapnya adalah U besar B besar B kecil. Sifat yang muncul masih sama, yaitu ungu, berbunga ungu dan berbiji bulat karena ada B dan U awal yang kapital atau besar. Tabel yang sebelahnya adalah ada U besar karena menurunkan dari pantok kiri, kemudian atasnya U kecil maka diturunkan U kecil. B besar sama-sama B besar karena atas dan kirinya itu adalah B besar, maka sama-sama B besar, sehingga menghasilkan fenotip ungu dan bulat. Tabel yang sebelah kanan lagi mentok, yang pasti paling atas ya, itu ada U besar U kecil karena sebelah kiri U besar, sebelah atasnya adalah U kecil. B besar didapatkan dari paling kiri juga dan atasnya B kecil, maka diturunkan menjadi lengkapnya adalah U besar U kecil B besar B kecil. Keturunannya masih sama, ungu dan bulat. Kemudian di baris yang kedua ya ada kolom yang kedua ya. Jadi karena kirinya adalah U besar B kecil, atasnya adalah U besar B besar, maka diturunkan U besar, kemudian B besarnya diturunkan terlebih dahulu karena kapital, kemudian B kecilnya diturunkan, sandingkan. Muncul ungu dan bulat. Yang sebelahnya, sebelah kanan lagi ada U besar, kemudian B kecil karena atas dan kirinya itu kecil semua, menghasilkan keturunan ungu dan keriput. Kemudian U besar dan U kecil sebelah kanannya ya, tadi U besar dan U kecil didapatkan dari atas dan kirinya. Kemudian B besar dan B kecil juga didapatkan dari atas dan kirinya, menghasilkan ungu dan bulat. Kemudian dan seterusnya mengikuti, yaitu U besar U kecil B kecil. Tabel yang bawahnya juga, kolom yang di bawahnya juga sama, U besar U kecil B besar. Kemudian ke kanannya lagi U besar U kecil B besar, ke kanan lagi U kecil B besar, ke kanan lagi U kecil B besar B kecil. Yang paling bawah ya, dari paling kiri, yaitu U besar U kecil B besar B kecil, ke kanan lagi U besar U kecil B kecil, U kecil, yang sebelah kanan lagi U kecil B besar B kecil, dan yang mentok sebelah kanan bawah adalah U kecil B kecil. Ini dihasilkan dari penurunan tabel gamet yang di kode paling kiri dan atas. Berdasarkan tabel F2 ini dapat diketahui perbandingan genotip dan fenotip dari persilangan dihibrid berikut. Nah, perbandingan A itu yang pertama perbandingan dari segi genotipnya, sifat yang tidak muncul atau gennya, kodenya. Itu ada U besar B besar B kecil. Dari semua tabel ini jumlahnya ada berapa? Ada 1, maka di sini bawahnya tulis 1. Kemudian U besar B besar B kecil ada berapa jumlahnya yang seperti itu? 2, tulis 2. U besar U kecil B besar B besar ada berapa jumlahnya? Dihitung, ada 2, tulis 2. Kemudian U besar U kecil B besar B kecil jumlahnya ada 4, maka ditulis 4. U besar B kecil ada berapa di tabel? Ada 1, tulis di situ 1. U besar U kecil B kecil di tabel ada berapa? Di situ ada 2 kolom ya, jadi ditulis 2. U kecil B besar di situ ada berapa? Di situ di kolom ada 1, maka tulis 1. U kecil B besar B kecil ada 2, tulis 2, dan U kecil B kecil ada 1 ya, itu di kolom terakhir bawah paling kanan. Itu hanya 1. Itu adalah perbandingan untuk genotip.
Yang B adalah perbandingan fenotip, sifat yang muncul yang bisa dilihat. Maka perbandingan keturunannya adalah sifat yang ungu dan bulat, yang dominan semua ini berarti itu adalah 9. Ya, jadi kalian bisa lihat sifat yang fenotipnya, tabelnya. Kemudian ungu keriput ada 3, maka tulis di situ 3. Putih bulat ditulis aja ada berapa jumlahnya 3, maka tulis 3. Dan yang terakhir putih keriput, sifat yang resesif. Ya, dua-duanya resesif, maka ada satu saja di pojok terakhir tadi paling kanan bawah, itu sifat putih keriput ditulis 1. Maka perbandingan fenotipnya adalah 9, 3, 3, 1. Kemudian ini ada persilangan tambahan ya, itu persilangan intermediate tengah-tengah generasi kedua dengan satu sifat berbeda. Ini mirip dengan monohibrid, cuman di sini nanti sifat yang muncul itu intermediate itu berarti nyampur, tidak resesif, tidak dominan ya. Kita lihat contoh persilangan intermediate generasi kedua dengan satu sifat beda sampai generasi kedua adalah sebagai berikut. P1 orang tua yang pertama, indukan yang pertama adalah M besar itu dengan ciri adalah merah, kemudian M kecil dicirikan dengan putih. Didapatkan gamet dari M besar adalah M besar, dari M kecil adalah M kecil. Anakan yang pertama, keturunan yang pertama atau kita kenal F1 itu adalah M besar disandingkan M kecil. Maka sifat yang fenotip yang muncul karena ini penggabungan intermediate nyampur ya, jadi melebur jadi satu, maka merah dicampur dengan warna putih itu menghasilkan warna merah muda. Kalau hijau dengan putih mungkin disambungkan menjadi hijau muda, biru dengan putih biru muda, dan lain sebagainya warna lainnya, jadi menyesuaikan. Kemudian antar F1 juga disilangkan lagi, didapatkan di sini P2. F1 yang pertama itu M besar M kecil, F1 yang kedua sama M besar M kecil. Ini berarti merah muda disilangkan dengan merah muda, maka gametnya yang didapatkan M besar M kecil, M besar M kecil. Dibuat seperti tabel yang monohibrid ya, lebih sedikit ya, itu untuk mengetahui keturunan yang kedua F2 atau 7. Kita lihat tabel ada M besar M kecil ya, dari atas ke kanan, kemudian dari paling kiri ke bawah itu M besar M kecil sama seperti yang sebelumnya. Karena atasnya M besar, kirinya M besar, maka kolom yang pertama itu diisi dengan M besar M besar. M-nya besar semua, maka kodenya merah, sifat yang muncul merah. Kemudian tabel yang sebelah kanannya adalah M besar, kemudian M kecil. Ini intermediate nyampur sehingga menjadi merah muda. Yang kolom yang bawahnya itu kita lihat ada M besar M kecil, itu masuk juga merah muda, dan kolom yang kanannya yang terakhir itu M kecil diturunkannya, sehingga tidak ada M besar di situ, M-nya kecil semua, sehingga sifat yang muncul adalah putih, tidak merah atau tidak merah muda. Berdasarkan tabel F2 dapat diketahui bahwa pada persilangan intermediate menghasilkan keturunan sebagai berikut. A, yang pertama adalah perbandingan genotip, yaitu M besar dibanding M besar M kecil dibanding M kecil ya, pembandingannya ada 3. Maka perbandingan yang muncul kita lihat jumlahnya aja, itu di dalam semua kolom ada 4. Yang satu M besar jumlahnya 1, maka tulis 1. M besar M kecil jumlahnya 2, maka tulis 2. Kemudian yang terakhir perbandingan terakhir M kecil ada jumlah 1, ditulis 1. Yang B, perbandingan fenotip adalah merah banding merah muda banding putih. Perbandingannya ternyata sama, yaitu 1 banding 2 banding 1. Ya, kemudian kita masuk ke subbab yang kedua, itu kita membahas tentang pemuliaan tanaman dan hewan. Jadi pemuliaan itu kayak di
ambil yang terbaik ya, jadi pemuliaan ya. Kita lihat aja definisinya adalah pemulihan organisme adalah proses menciptakan organisme yang lebih baik melalui perbaikan genetika. Terkadang kan dalam tanaman atau beberapa hewan ternak itu kan ada beberapa hal yang kekurangan ya dari segi fenotip. Kemudian ada juga kendala di tanaman biasanya untuk kebal terhadap hama, maka direkayasa dalam hal genetik. Nah, inilah pemulihan organisme ya, tanaman atau hewan. Tujuannya di sini ada 4 kurang lebih. Yang pertama adalah peningkatan hasil. Hasil apa ini? Biasanya kalau petani ya hasil panen, kalau peternak ya hasil ternaknya, supaya lebih banyak atau lebih baik. Kemudian peningkatan kualitas, jelas kualitas tanaman atau hewan yang ingin dibuat atau diproduksi itu harus lebih baik. Yang ketiga, peningkatan resistensi organisme terhadap hama dan penyakit. Ya, ini biasanya cenderung ke tanaman ya, tanaman padi, tanaman jagung, tomat dan lain sebagainya, itu supaya tidak mudah mati kena hama sehingga panennya itu lebih baik. Maka direkayasa melalui pemulihan organisme. Yang keempat adalah perbaikan adaptasi atau toleransi terhadap tekanan lingkungan. Jadi supaya bisa tumbuh walaupun lingkungannya itu tidak kurang subur ya, bukan tidak tapi kurang subur atau kurang baik, itu tetap bisa tumbuh, itu diperbaiki melalui perbaikan genetik. Pemulihan organisme meliputi beberapa hal. Yang pertama contohnya adalah persilangan tadi yang pembahasan sebelumnya itu contoh persilangan, hibridisasi ya, atau istilah lainnya itu tadi hibridisasi. Kemudian inseminasi buatan ya, ini seperti kita kenal itu kayak bayi tabung ya, jadi aseksual ya. Kemudian cloning itu menjiplak ya, cloning itu nanti menjiplak sesuai dengan induknya. Ada hidroponik dan aeroponik ya, jadi penanaman tanaman yang menggunakan teknologi. Yang pertama itu kita kenal dengan istilah persilangan atau hibridisasi. Kalian bisa lihat juga pengertiannya di halaman 43 bahwa hibridisasi atau persilangan adalah rekayasa reproduksi yang paling sederhana dan mudah dilakukan dengan cara menyilangkan 2 individu yang galur murni ya, artinya yang memang individu murni itu yang mempunyai sifat unggul. Di sini misalkan sesama padi atau sesama apel atau sama yang lain itu memang itu bibitnya unggul, itu disilangkan dengan bibit unggul yang jenis lain. Bahkan bisa antar antar tanaman yang jenisnya berbeda, padi dengan, di sini kita lihat ya, langsung aja di slide kalian bisa lihat ada hibridisasi padi emas. Ini penggabungan antara persilangan padi dengan rekayasa perbaikan genetik dengan wortel. Kalian bisa lihat bahwa beras yang tadinya putih yang dihasilkan padi atau beras yang berwarna kuning karena sudah direkayasa melalui persilangan. Ya, jadi di sini berwarnanya beda ya. Nah, kemudian yang kedua ada tanaman atau buah grapple atau hasil dari persilangan antara buah apel dengan buah anggur. Nah, ini menarik ya. Jadi dua buah yang berbeda tapi bisa disilangkan menghasilkan grapple. Ini biasanya sudah dilakukan di negara-negara maju ya, yang tentu dalam segi fasilitas pengetahuan ya, SDM-nya itu lebih mumpuni sehingga bisa dilakukan. Dan ini ternyata ada berhasil hasilnya, walaupun secara luas global itu belum bisa didistribusi. Mungkin ada beberapa hal yang memang harus mengikuti aturan, tapi itu ada, itu contohnya. Yang selanjutnya yaitu inseminasi buatan.
Jika inseminasi buatan ini istilahnya adalah kawin suntik ya. Maaf ya, tadi saya menyampaikan bayi tabung ya, tapi lebih tepatnya adalah kawin suntik. Oke, saya revisi ya. Inseminasi buatan adalah proses memasukkan sel sperma, itu tentu dari induk jantan, ke dalam alat reproduksi hewan betina, itu tapi menggunakan alat khusus ya. Jadi tidak secara reproduksi seksual, tapi menggunakan alat, tentu dengan bantuan manusia. Di sini, jika kalian lihat gambar, itu ada seorang bapak-bapak yang sedang melakukan inseminasi buatan kawin suntik. Ya, jadi sebuah alat itu dimasukkan ke bagian belakangnya sapi, itu contoh di sapi, dengan tangannya itu masuk, tentu dengan sarung tangan ya. Kemudian kayak ditekan bagian ovariumnya atau uterus dari sapi itu tadi, kemudian dimasukkan sebuah alat yang manjang, dan itu disuntikan, sudah ada suntikan sperma dari sapi jantan yang unggul yang ingin disuntikan di situ. Kemudian nanti ketika sperma itu tadi masuk ke uterusnya sapi itu tadi, maka nanti kan akan bertemu ya. Jadi sel telurnya sapi dengan sel spermanya sapi yang lewat suntik tadi akan melebur menjadi zigot, gamet zigot, nanti akan menjadi embrio yang kemudian akan menjadi calon sapi dari keturunan itu tadi. Jadi prosesnya buatan, disuntik. Kemudian ada istilah cloning nih. Jadi cloning adalah teknik menghasilkan keturunan yang identik dengan induknya secara aseksual. Aseksual itu berarti tanpa melalui perkawinan langsung. Ya, kalau kalian lihat di gambar itu ada dua domba, satunya yang putih polos, satunya kepalanya itu hitam ya. Ya, yang putih polos ini adalah domba yang lain. Ya, mungkin bisa betina, nggak harus jantan. Nah, ini uniknya cloning nih, nggak harus jantan. Yang diambil selnya tidak harus dari sel sperma, tapi bisa dari sel tubuh ya. Ada istilah sel lain yang bisa diambil. Kalau di sini ada keterangan pengambil kelenjar mamae dari domba betina lain. Diambil selnya, terkhusus nukleusnya, donor nukleus atau inti selnya. Kemudian dua sel disatukan, yang betina kambing yang satunya atau domba yang satunya juga diambil dari menggunakan sebuah alat tentu. Jadi dipisahkan ya, tidak di dalam tubuh domba itu tadi. Sel donornya itu diambil, sel telurnya dari betina juga diambil, kemudian di dalam sebuah tempat, tentunya lab atau apa, alat yang canggih, yang tentunya steril, itu disatukan dua sel itu, sel donor dan sel telurnya disatukan menggunakan sengatan listrik ya, ada istilah sengan listrik. Setelah itu melebur menjadi satu ya, jadi menghasilkan sel yang sudah atau sel gamet zigot yang sudah bercampur dari dua individu. Nah, tadi ada poin yang saya lewat, bahwa sel telur yang diambil dari domba tadi itu intinya dikosongkan dulu supaya bisa dimasukkan inti sel dari sel donor tadi ya. Jadi dikosongkan, kemudian dimasukkan melalui senangan listrik, kemudian menjadilah sel telur yang inti sel di dalamnya itu leburannya itu dari sel donor. Sel donor ini nanti akan berkembang menjadi membelah sampai hingga menjadi embrio. Nah, embrio ini baru nanti akan dimasukkan ke domba betina yang betina tadi yang kepala hitam itu. Itu dimasukkan ke dalam uterusnya. Nah, nanti di uterus itu nanti embrio akan berkembang nih. Jadi seperti ya melahirkan atau hamil normal pada domba itu tadi. Nah, kemudian nanti akan berkembang embrionya dan terus berkembang, dan nanti akan ketika waktunya akan lahiran, maka lahirlah sebuah domba cloning yang ini kemungkinan besar atau hampir 100% itu persis atau jiplak ya dengan
domba donor yang tadi, yang putih pelontos itu tadi ya. Nah, ini sudah terjadi di luar Indonesia tentu, yang kita kenal dengan seekor domba doli. Kemudian pemuliaan tanaman yang lain lagi adalah dengan hidroponik atau aeroponik. Ini sebenarnya prinsipnya sama, jadi tidak ditanam di tanah langsung, tapi menggunakan media lain seperti air atau udara ya. Bisa lihat di gambar, ada perbedaan sedikit bahwa ini adalah teknik untuk menanam tanaman yang memang dari bibit yang unggul. Tentunya bibit yang unggul dikumpulkan kemudian tanpa melalui media tanam tanah ya. Perbedaannya adalah pemberian nutrisi pada sistem hidroponik itu dilakukan dengan cara melarutkan namanya nutrisi pada media air. Jadi media air yang di bawahnya pralon itu diisi larutan nutrisi ya, tentu itu sebagai untuk nutrisi untuk tumbuhnya si tanaman. Sedangkan pemberian nutrisi pada sistem aeroponik itu dilakukan dengan cara menyemprotkan pada akarnya ya. Jadi akarnya itu diangkat dulu, ketika tanaman diangkat kelihatan akar, disemprot, itulah dengan nutrisi yang sudah dibuat. Kemudian kalau sudah seperti itu nanti diletakkan kembali dan biarkan ya, itu prinsipnya sama. Yang selanjutnya kita masuk ke sub kelangsungan hidup organisme ya. Kelangsungan hidup organisme itu ada adaptasi dan juga ada seleksi alam. Yang pertama adaptasi. Tentu makhluk hidup ini, kita sendiri juga menghadapi lingkungan di bumi ini yang berbeda-beda ya. Kadang ada lingkungan dingin, lingkungan panas ya. Tentu tubuh kita menyesuaikan atau kita punya sistem adaptasi sendiri, terutama dalam suhu tubuh ya. Contoh simpel saja, kalau kita di pegunungan tentu kita akan merasa kedinginan, maka sebagai konsekuensinya suhu tubuh kita akan mengubah atau mengatur supaya menjadi normal. Jadi pembakarannya, metabolisme kita lebih cepat sehingga menghasilkan suhu tubuh. Efeknya kita akan lebih cepat lapar. Kemudian berbeda kalau kita berada di lingkungan yang panas, kita akan lebih mudah berkeringat karena suhu tubuh juga menyesuaikan di tempat yang panas tadi. Kalau kita berada di tempat yang panas, tentu lingkungan panas, maka suhu tubuh akan menghasilkan keringat ya. Jadi tubuh kita menghasilkan keringat, dimana keringat itu kan bentuknya seperti air yang menyelimuti seluruh tubuh kita. Dengan tubuh kita yang bergelimur keringat atau air itu akan secara tidak langsung akan membuat suhu tubuh kita menjadi lebih turun atau seimbang lagi, sehingga seimbang nih, jadi turun nih suhu tubuh kita. Lingkungan sudah panas, dengan adanya keringat itu menjadi lebih dingin. Itu contoh. Nah, bagaimana dengan adaptasi itu sendiri? Pengertiannya itu adalah kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Tentu ya, makhluk hidup itu punya insting untuk mempertahankan hidupnya ya, dari lingkungan yang ekstrim mungkin, itu pasti. Kemudian adaptasi makhluk hidup sesuai dengan jenis makanan, habitat, dan pembelaan diri terhadap musuh atau predator. Ini salah satu halnya. Makhluk hidup bisa beradaptasi itu karena makanannya, jenis makanannya itu kan berbeda. Ada habitat tempat tinggalnya, ekstrim apa tidak, darat atau laut ya, dan sebagainya. Kemudian pembelaan diri. Nah, ini kan makhluk hidup biasanya banyak predator ya. Kalau dulu di kelas 1 itu ada materi rantai makanan, tentu itu ada proses makan dan dimakan. Itu kan berarti ada antara pemangsa dan yang dimangsa ya, predator dan yang jadi sasaran.
Ada 3 macam adaptasi, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Morfologi kita lihat di slide selanjutnya. Ya, kemudian adaptasi morfologi. Kalian juga bisa lihat di buku halaman 44. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk atau alat-alat tubuh makhluk hidup sesuai dengan lingkungannya. Contohnya adalah elang memiliki paruh dan cakar yang kuat dan tajam untuk menangkap dan memangsa. Ya, itu contoh dari elang yang cara makannya memburunya itu kan dari memantau dari atas terbang, kemudian melihat seekor kelinci, kemudian langsung ditangkap, diterjang dan dicengkram dengan cakarnya kakinya, dibawa ke atas, kemudian dibawa ke sarangnya. Biasanya seperti itu ya. Kemudian contoh yang lain, ada beberapa jenis burung yang memiliki paruh-paruh berbeda berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama adalah generalis. Ini adalah paruh burungnya itu umum ya. Jadi bisa makan di bunga, bisa di daun atau batang atau biji. Kemudian ada forager among leaf. Ini jenis burung yang paruhnya itu makanannya dedaunannya. Jadi ada beberapa daun ya, atau ada serangga yang ada di daun. Ininya cenderung ke daun. Kemudian adalah bark picker. Ini adalah burung yang makanannya itu di ranting pohon, batang pohon, cabang pohon ya. Jadi seperti itu. Maka paruhnya menyesuaikan, ini agak panjang meruncing ke bawah. Jadi lebih kuat. Jadi mematuk mungkin serangga atau ngambilin apa itu. Kemudian ada jenis yang seed and fruit eater. Ini pemakan biji dan pemakan buah. Maka paruhnya juga disesuaikan. Itu bisa dilihat ada meruncing ke bawah, pipi pendek dan bawahnya lurus. Jadi depannya ada runcing sedikit. Kemudian yang selanjutnya adalah nectarivorous. Ini adalah jenis burung yang runcing panjang ke depan atau meruncing ke depan, lurus atau ke bawah, yang tentu ini memakan nektar itu ya, sejenis mungkin madu atau cairan yang ada di bunga itu tadi. Jadi memakan cairan yang ada di bunga. Seperti itu. Kemudian adaptasi fisiologi, yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya berdasarkan fungsi kerja alat-alat tubuh. Ya, jadi contohnya adalah sapi dan kerbau yang ini memiliki enzim selulose untuk melumatkan serat tumbuhan, yaitu selulosa. Ya. Kalau gambar yang bawah itu ada sapi. Itu kenapa kita sering melihat sapi itu tak henti-hentinya mengunyah ya, ngunyah terus makan tuh ngunyahnya lama ya. Karena sapi itu ketika makan rumput itu tadi, itu dibawa ke mungkin lambung yang pertama, kemudian lambung ini dicerna, itu dialirkan lagi ke mulut lagi untuk dikunyah lagi. Jadi kunyahnya bisa 2 kali, kemudian dimasukkan lagi ke lambung yang selanjutnya sehingga nanti akan dicerna lagi. Jadi pencernaannya memang lama. Itulah hewan ruminasi ya. Maka itu menyesuaikan karena makanannya yang tumbuhan ya, ada enzim, ada bagian tubuh selulosa serat yang memang susah dicerna, maka fisiologi tubuhnya itu juga menyesuaikan untuk bisa mencerna dengan baik bagian serat tumbuhan selulosa itu tadi, tentunya dengan enzim bantuan selulosa yang ada di tubuh sapi atau kerbau. Kemudian ada gambar ikan di sini, mudah-mudahan kelihatan tulisannya ya. Jadi ada ikan air tawar dan ikan air laut yang memiliki fisiologi untuk mengambil atau bernafasnya yang berbeda. Karena satunya ikan air tawar kan kadar garamnya rendah. Kemudian kalau air laut itu kan kadar garamnya tinggi. Maka ada perbedaan dalam mengambil oksigen atau pengambilan air atau pengambilan ion-ion makanannya. Ya, jadi berbeda untuk ikan yang di air laut maupun air tawar.
Kemudian adaptasi yang ketiga ada adaptasi tingkah laku, yaitu kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya berdasarkan pada tingkah laku. Contoh, paus yang sering muncul ke permukaan laut untuk mengambil udara. Kita tahu ya, paus walaupun hewannya laut itu pernapasannya menggunakan paru-paru. Maka konsekuensinya adalah dia harus naik ke atas permukaan terus. Untuk apa? Mengambil udara, jadi mengambil oksigen dari udara bebas itu. Karena dia nggak bisa mengambil udara dari air, berbeda dengan ikan-ikan yang lain. Maka paus itu sering muncul ke permukaan. Karena kondisi itu, maka dia tingkah lakunya juga berubah. Jadi selalu ke atas, ya, mau nggak mau ya harus selalu ke atas permukaan lalu ke dalam lagi. Seperti itu. Kemudian ada contoh hewan lain itu bunglon ya. Kita tahu bunglon itu bentuk adaptasi tingkah lakunya, dia berperilaku mengubah warna tubuhnya menyesuaikan dengan tempat atau dia berada ya. Ini biasanya sih untuk pertahanan diri, untuk menghindari predator. Jadi dia menyamarkan diri ya. Itu juga contoh salah satu dari adaptasi tingkah laku. Yang selanjutnya ada istilah seleksi alam ya. Nah, ini seleksi alam ini memang proses alami yang terjadi di alam kita. Kalau dulu kita mengenal seleksi alam yang terjadi pada zaman dinosaurus ya. Kita tahu bahwa seleksi alam merupakan mekanisme munculnya spesies baru dan spesies yang sudah ada sebelumnya akibat kondisi alam yang berubah dan selalu berubah. Dulu ada zaman dinosaurus, kemudian ada meteor yang menghancurkan semua populasi dinosaurus hingga musnah. Ini tandanya dinosaurus tidak bisa bertahan karena bencana alam itu. Nah, ini sebenarnya seleksi alam ya hal yang alami dan bisa jadi untuk sekarang dan ke depan itu masih terjadi. Ya, jadi hal yang memang alamilah ya, jadi terjadi. Kalau contoh yang lain, teori yang menyatakan dulu ada jerapah ya, yang ini sebenarnya belum tahu ya, berarti ahlinya belum tahu kebenarannya secara pasti ilmiah, karena hanya baru sebuah argumen atau teori bahwasanya dulu jerapah itu lehernya pendek. Kemudian karena pohon-pohon zaman dulu itu tinggi daun-daunnya, sehingga memaksa jerapah ini untuk lolos seleksi alam berupa beradaptasi dari lehernya menjadi panjang. Dengan lehernya yang panjang maka akan dapat menggapai makanannya. Jerapah yang lehernya pendek itu nanti akan musnah karena tidak lolos dengan seleksi alam. Jadi ada sebuah konsep yang seperti itu. Oke, anak-anak, sekian dan terima kasih untuk pembahasan bab ini. Kita sudah selesai, dan insya Allah untuk kedepannya kita akan bertemu lagi di materi atau latihan soal ya, insya Allah ya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.